Selamat pagi, siang, dan malam. Nama saya Fari, dan saya disuruh stand up di sini dengan tema akselerasi menuju Indonesia Emas. Berat. Ini siapa sih yang ngasih tema ini? Tapi kalau ngomong soal berat, Saya amati, saya belum pernah menemukan masinis kereta jarak jauh itu perempuan atau wanita. Kenapa ya? Ada yang tahu mungkin ya? Setelah saya di Fakultas Teknik luar biasa, saya menemukan jawabannya. Ternyata ya itu karena namanya masinis. Jadi banyaknya mas-mas yang jadi masinis ya. Kalau mbak-mbak ya namanya Mbak Inis ya. Saya sebagai dosen teknik khususnya di elektro, jangan dikira dosen elektro itu tidak bisa gombal atau tidak bisa pantun. Wah, justru elektro itu gudangnya gombal dan gudangnya pantun. Bahkan gudangnya hukum. Karena di elektro juga belajar hukum. Ada hukum Kirchhoff, hukum Ohm. Nah, ini saya ajarin teman-teman mahasiswa yang elektro kalau mau gombal. Di elektro itu ada komponen yang namanya transformator. Fungsinya untuk apa? Untuk step up tegangan. Jadi kalau gombalnya gini. Neng, Mbak, bapak kamu petugas listrik ya? Kok tahu sih? Karena kau telah men-step up-kan perasaanku. Di UNS ini kita ini bisa membantu untuk mencegah yaitu namanya krisis global warming, yaitu krisis di mana-mana, krisis di berbagai bidang. Kenapa stand up saya ini tidak lucu? Enggak lucu. Karena apa? Hidup di dunia ini bukan untuk lucu-lucuan. Hidup di dunia ini serius. Kerja ini serius. Kalau kita serius, maka tidak akan terkena yang namanya global warming. Maka kalau ada global warming, kita hadapi bersama. Kalau di Fokus Vokasi sendiri ya, itu dosen itu nggak cuma mengajar, tapi juga ada kegiatan yang lain, administratif. Jadi setiap hari masuk, setiap kali juga ada tugas. Ada tugas, mau pulang juga masih ada tugas lagi. Mungkin kalau pas hari kiamat pun juga masih dikasih tugas gitu, tapi ya mungkin setelah vokasi buka setengah hari mungkin ya gitu ya. Sorry ya curhat ya. Pernah ada sekali waktu saya cerita sebagai dosen aja ya, ada salah satu mahasiswa yang menjelang tugas akhir gitu ya. Menjelang tugas akhir itu dia nggak pernah masuk tapi minta lulus gitu ya. Dia pengen konsultasi TA gitu. Itu terus telepon telepon saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Timbul di kampus nggak ini Pak? Iya saya di kampus. Pak saya pengen konsultasi. Kemarin saya itu di kampus, tapi kamu nggak muncul. Tapi sekarang kamu minta konsultasi. Ya Pak, saya pengen cepat lulus gitu kan. Pak, tolong deh Pak, gitu kan. Bapak tahu hadis nggak Pak? Hadisnya gimana? Barang siapa menulitkan orang lain, maka Allah akan mempersulit di hari kiamat. Waduh kan ngeri banget itu. Kan? Tapi saya punya trik, ya gitu ya. Saya balas gini. Begini, saya itu nggak takut dipersulit Allah gitu, karena saya udah punya orang dalam di akhirat. Oke? Aku tuh di sini tuh mau cerita kalau aku itu suka sekali yang namanya gorengan. Gorengan itu enak sekali loh guys. Tanpa gorengan tuh hidupku terasa hambar. Tapi akhir-akhir ini banyak sekali ya guys. Krisis-krisis yang mempengaruhi gorengan. Contohnya tuh krisis global. Harga minyak mahal. Jadi tuh berpengaruh terhadap harga gorengan. Diriku tuh ya merasakan kenikmatan gorengan tuh merasa tersakiti gitu loh. Seperti disakitin oleh mantan. Dan juga yang masih saya bingungkan sampai sekarang, sistem pendidikan di Konoha atau di negara ini masih sangat belum membawa ke arah yang mengarahkan siswanya untuk bisa menemukan minat dan bakatnya. Jadi banyak
mahasiswa yang seperti salah jurusan lah. Contohnya mahasiswa pertanian tapi jiwanya kebidanan, itu juga ada. Jadi ketika proses fotosintesis yang keluar itu adalah adik bayi, bukan pohon baru. Nah, tapi bagaimanapun juga lulusan dari universitas manapun tuh sangat tidak berpengaruh dengan dunia kerja lah. Baik dari lulusan swasta ataupun negeri, ketika kalian mendaftar di instansi pemerintah ataupun swasta, yang dilihat itu bukan dari ijazahnya bro, tapi dari siapa orang dalamnya bro. Sekian dari saya, terima kasih. Saya itu melihat beberapa stand up komedi, itu temanya itu ya hanya misalnya guru, sekolah, healing, yang pendek-pendek gitu. Nah ini mau membuat materi saja jadi tidak jadi komedi, malah jadi menangis. Ngomong-ngomong lagi, saya mengikuti stand up komedi ini mencoba peruntungan saya yang kesekian kali. Yang pertama itu saya pernah ikut lomba menyanyi dan saya tidak dapat juara. Yang kedua itu saya dikirim lagi untuk menjadi mengikuti bendahara berprestasi. Ternyata juga gagal. Yang ketiga, nah ini alhamdulillah yang tahun kemarin itu saya mengikuti lomba tenis meja. Alhamdulillah dapat juara 2. Pesertanya 3, yang 1 mengundurkan diri. Dapat piala, alhamdulillah. Tapi kok ya piala saja. Lomba-lomba yang lain itu dapat hadiah uang loh, kok kita dapat piala doang ya? Dalam menyambut hari jadi yang ke-47, UNS bikin lomba stand up komedi. Temanya akselerasi sumber daya kreatif dan inovatif dalam menghadapi krisis global melalui kebersamaan menuju Indonesia emas. Pas denger itu, dalam hati saya mikir, ini lebih mirip judul skripsi daripada tema lomba stand up. Tapi saya nggak kaget, karena UNS emang sering bikin sesuatu yang kayaknya keren. Contohnya apa? Hari bebas emisi. Ya emang sih bebas emisi, tapi bikin emosi. Saya tuh pernah Jumat-Jumat pas hari tanpa emisi, saya jalan ke kampus buat bimbingan. Sepanjang perjalanan yang ada di otak saya itu cuma satu. Iki aku jane ameh bimbingan apa ameh Car Free Day. Karena gini, nek Car Free Day kok neng kampus, tapi nek bimbingan kok dosenku nggawa raket ya. Terus saya tanya ke Pak dosen saya, mau badminton ya Pak? Ora Mas. Mau tenis? Ora Mas. Lah kok bawa raket? Oh, iki loh Mas, akeh nyamuk. Tas. Dan jujur ya, dikatain petani itu ngeselin gitu. Ngeselin. Karena saya ini mahasiswa gitu. UNS, kampus terkeren di Kentingan. Yang keren itu. Dan dikatain petani itu ngeselin. Saking keselnya, saya itu sampai ngasih tahu bapaknya gitu. Pak, maaf, saya mahasiswa. Terus bapaknya kayak, oh mahasiswa Mas? Ya Pak, saya mahasiswa, bukan tani. Bapaknya nanya kayak gini, jurusan apa Mas? Pertanian. Oh, panen apa? Panen hujatan. Ya, sekian saya Faisal, terima kasih. Soal ini cerita masa kuliah kan. Jadi perkuliahan itu penting. Kenapa saya itu sejak dulu menjadi orang ilmu tanah, dosen ilmu tanah, kenapa? Salah satu alasannya adalah karena harga tanah tidak pernah turun. Nah, di dalam tanah itu memang kami itu sedang mengusulkan satu, benar tadi, lab yang akan kita usulkan itu sedang ditentang oleh dekan kedokteran. Karena begitu ini lab kita itu dibentuk, kedokteran pasti bangkrut. Yaitu apa? Laboratorium bau tanah. Nanti kalau pasien datang,
Udah bau tanah, nggak usah ke dokter, borosin. Balik. Wah, belum bau tanah, silahkan. Jadi itu dikhawatirkan sekali oleh para dokter. Tapi mahasiswa di UNS itu ada macam-macam. Memang yang paling terkenal itu salah satunya dari Sumatera Barat. Sumatera Barat itu nama-nama orang itu sesuai dengan dia ada singkatannya. Ada teman dari Sumatera Barat namanya adalah Raymond Lapisa. Kok Lapisa apa artinya Lapisa? Lahir operasi sesar. Lapisa. Ada dosen dari sana namanya Duta Merdin. Kenapa? Lahir 1947. Apa artinya? 2 tahun Indonesia merdeka. Wah, repot sekali. Ada teman saya itu dari Sumatera Barat melahirkan ketika kuliah S2. Anaknya dikasih nama Damel. Damel itu dalam aku menuntut ilmu engkau lahir. Tapi satu orang Jawa namanya Hastuti apa? Hasil tumpang tindih. Waduh, ini parah sekali.